Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 80, yaitu surat Abasa. Artinya ia bermuka masam. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh, sehat walafiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensinya, koreksinya, serta subscribe-nya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan saudara dengan berlipat-lipat ganda. Juga kepada saudara dan kita semua, semoga Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abasya wa tawalla an ja'ahul a'ma Wama yudrika la'allahu yaraka au yadaka au yanna kau karufatan fa'ahud dikro amma manis tagna fa anta lahu tasoda
wa ma alaika alla yazaka wa amma man zaka yashu'a wa huwa yaghna fa anta anhu talaha kalla inna tadqira sadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, ia bermuka masam dan berpaling karena orang buta datang kepadanya. Dan apakah yang membuat engkau tahu bahwa ia boleh jadi akan menyucikan dirinya, atau ia mau ingat sehingga peringatan itu berguna bagi dia? Adapun orang yang menganggap dirinya tidak memerlukan apa-apa, kepadanya engkau menaruh perhatian, dan tidak ada cacat bagi engkau jika ia tidak mau menyucikan dirinya. Adapun orang-orang yang datang kepada engkau dengan usaha keras dan ia takut, kepadanya engkau tidak menaruh perhatian. Tidak, sesungguhnya itu adalah peringatan. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 2. Orang buta di sini ialah Ibnu Ummi Maktum, atau juga biasa dipanggil sebagai Abdullah bin Suraih, yang menghadap Nabi suci Muhammad SAW selagi beliau menjelaskan ajaran Islam dalam suatu pertemuan para pemimpin Quraisy. Orang buta itu mengganggu pertemuan itu dan mohon kepada Nabi suci Muhammad SAW supaya mengajarkan kepadanya apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Nabi suci Muhammad SAW merasa tersinggung atas gangguan orang buta yang tidak pada tempatnya itu, sehingga beliau bermuka masam dan tidak mau menanggapi pertanyaan orang buta itu. Atas kejadian itu beliau menerima wahyu ini. Hadis riwayat Tirmidzi pasal 44 ayatnya atau nomornya nomor 80. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sumbernya wahyu bukanlah dari batin Nabi suci Muhammad SAW sendiri. Pertama, tidak ada perlakuan sewenang-wenang yang menyebabkan Nabi suci Muhammad SAW merasa menyesal
sebagaimana dikira oleh Tuan Rothwell bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku sewenang-wenang terhadap orang buta itu, bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menaruh perhatian kepada orang yang mengganggu selagi beliau belum selesai dalam pembicaraan adalah wajar. Lagi pula beliau tidak menaruh, saya ulangi lagi pula beliau tidak marah kepada orang yang mengganggu itu, tetapi hanya menunjukkan sikap tidak senang dan tidak memberi jawaban kepadanya sebagaimana terang dari sabda Al-Quran suci. Yang kedua, sekalipun orang menganggap beliau menyesal karena tidak memberi jawaban kepada orang buta itu, maka cukuplah seandainya beliau memanggil dia dan memperlakukan dia dengan lebih ramah. Setidak-tidaknya jika itu diserahkan kepada pendapat orang-orang, maka bukan beliaulah yang terus-menerus mencela perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, sumbernya wahyu yang diterima oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di luar batin beliau sendiri atau di luar keinginan beliau. Hendaklah diingat bahwa perangai utama Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah perhatian beliau yang besar kepada kaum miskin. Banyak sekali peristiwa yang ditulis di dalam riwayat hadis seperti beliau mau bekerja untuk kepentingan wanita yang sudah lanjut usia, dan bahkan beliau setelah menjadi kepala negara di Madinah mau membawakan barang bawaan orang yang terlalu berat memikul itu. Istri beliau, Khadijah, melukiskan perangai beliau itu sebagai berikut. Tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau karena engkau setia kepada ikatan keluarga dan menghormati kepada tamu dan mencari nafkah untuk kepentingan kaum melarat, dan suka memberi pertolongan kepada semua orang yang benar-benar menderita kesusahan. Hadis riwayat Bukhari pasal 1 nomor 1. Beliau bukan saja mencintai kaum miskin sejak beliau kanak-kanak sampai berusia lanjut, dan sejak beliau sebagai rakyat biasa sampai beliau menjadi raja seluruh tanah Arab, melainkan selama hidup beliau sampai beliau meninggal dunia, beliau memilih supaya digolongkan sebagai orang miskin.
bahkan pada waktu kekayaan seluruh tanah Arab ada di bawah kaki beliau, dan istri-istri beliau menuntut bagian kekayaan itu, beliau memperlihatkan kesedihan beliau untuk mengorbankan segala kemewahan, tetapi tidak mengorbankan kehormatan beliau sebagai orang miskin. Selanjutnya penjelasan pada ayat 7. Jika para pemimpin Quraisy tidak mau menyucikan dirinya dari dosa, ini bukanlah karena kesalahan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga demi kepentingan mereka beliau terpaksa mengabaikan orang miskin yang menghadap beliau, dan dengan bersungguh-sungguh menginginkan supaya dibebaskan dari perbudakan dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara para pemirsa kereweng aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal baik kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.